إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meraih bekal terbaik kita di dalam kehidupan dunia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa," dan berbekallah oleh kalian. Maka ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Apabila mereka mau mengikuti, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik, maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menjalani kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan banyak derita serta cobaan. Karena tidak selamanya menjalani kehidupan di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk menimpakan suatu derita musibah terhadap seorang manusia siapapun dia dengan beraneka ragam bentuknya musibah derita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Baqarah dengan firman-Nya,
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh kami benar-benar akan memberikan suatu cobaan kepada kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa kelaparan, serta kekurangan harta, bahkan sampai kematian jiwa. Maka di dalam ayat yang mulia ini sangatlah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala bentuk musibahnya kepada kita semuanya. Maka kita sebagai warga muslim harus meyakini tidak selamanya hidup di dalam dunia ini penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Namun bersamaan dengan itu, seorang muslim pun harus meyakini supaya dia berharap penuh dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah yang diderita olehnya. Seorang muslim tidak boleh menjadikan hari demi harinya yang dia lewati di dalam dunia ini sebagai hari yang sial, sebagai hari yang naas tanpa keberuntungan, sehingga nanti dia mengakibatkan untuk berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang muslim harus di setiap keadaannya berhusnudzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan inilah akan melahirkan kita sifat optimis, berharap penuh dengan pertolongan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan semua kepada kita di dalam riwayat hadis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Nabi Abu Hurairah, demikian juga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la udwa wala tiyarata wala hammata wala safara wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah yasma'uha ahadukum. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada kata sial dalam Islam. Tidak boleh seorang muslim menjadikan waktunya kurang beruntung atau bulannya seperti bulan Safar adalah bulan yang naas. Namun sangat menakjubkan bagiku, bagi setiap muslim yang meskipun kena musibah, dia memiliki al-fa'l. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan al-fa'lu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-kalimatu thayyibah, yaitu seorang muslim meskipun telah mengalami suatu derita musibah, dia masih memiliki ungkapan-ungkapan yang baik, berhusnudzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memandangnya dengan pandangan-pandangan positif dan diperdengarkan kepada salah seorang di antara kalian. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kewajiban kita sebagai warga muslim. Para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah sosok teladan bagi kita semuanya. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Anbiya tentang Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Beliau adalah sosok nabi yang dahulu diberi kenikmatan yang sangat banyak. Bahkan bertahun-tahun lamanya, sekitar 80 tahun Nabi Ayyub berada di atas kenikmatan duniawiyah.
Namun begitu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, maka datanglah sekian banyak derita musibah bertubi-tubi terhadap Nabi Ayub. Hari yang pertama, beliau kehilangan ratusan hektar tanahnya yang beliau miliki terbakar semuanya. Kemudian hari yang kedua, ribuan ekor ternak yang beliau sudah pelihara juga pada mati semua. Hari yang ketiga disusul dalam tempo 1 hari, seluruh anaknya yang berjumlah 12 meninggal dunia karena akibat kerobohan istana yang beliau miliki. Ditambah lagi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam telah diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat ganas, sehingga kaumnya pun merasa takut untuk tertular. Maka diasingkanlah Nabi Ayub ke suatu tempat, tidak ada seorang pun kecuali istri beliau. Selama itu istri beliau bersabar sampai menginjak tahun yang ke-8. Lalu istrinya mengatakan, wahai Ayub, bukankah engkau seorang nabi? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan derita ini dari engkau, niscaya pasti akan dikabulkan. Lalu jawaban Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, wahai istriku, berapa lamakah kita sudah bernikmat-nikmat di dalam kehidupan dunia? Kurang lebihnya 80 tahun. Maka tidak adil dan tidak fair kalau aku langsung protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengalami musibah ini baru 8 tahun. Wahai kaum muslim, lihatlah bagaimana sudut pandang Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Sudah tertimpa musibah sekian banyak selama 8 tahun, namun beliau masih memandang dengan keimanan yang sangat luar biasa. Beliau tidak mau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, angkatlah musibah ini. Sehingga di tahun yang ke-18 beliau mengalami musibah tersebut, baru beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah abadikan doanya di dalam surat Al-Anbiya, Rabbi inna massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penyakitku ini yang sudah aku derita, yang sudah aku alami, sudah mulai mengganggu untuk konsentrasi penuh beribadah di hadapanmu. Maka engkau adalah zat yang paling menyayangi hamba-hambanya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terjadi pada Nabi Yakub ketika beliau kehilangan putranya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau tidak putus asa. Meskipun beliau nangis terseduh-seduh, berpuluh-puluh tahun menangis sampai menjadikan kedua mata beliau buta, tetapi beliau selalu optimis, berharap penuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di hadapan Allah dan di hadapan kaumnya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Ini diabadikan dalam surat Yusuf. Bagaimana ungkapan yang telah dimiliki oleh Nabi Yakub, sesungguhnya kami akan adukan segala kesedihanku, segala penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sepatutnya bagi seorang muslim, tidak menyibukkan diri untuk berkeluh kesah di hadapan yang lainnya. Di saat dia mengalami musibah, di saat dia mengalami sekian banyak derita dari Allah Subhanahu wa taala, namun seorang muslim harus tetap optimis, berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya berserta kesulitan pasti nanti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selalu memandangnya dengan pandangan-pandangan yang positif. Barakallahu li wa lakum wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimin al jami' innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang imam ahlu sunnah wal jamaah yang sangat terkemuka di tengah-tengah kita, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, pernah memberikan nasihat yang emas kepada kita semuanya, supaya kita menjadi seorang muslim yang selalu berharap penuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, maka janganlah kita berkeluh kesah di hadapan yang lain. Terus-meneruslah kita memiliki ungkapan yang baik. Besarkanlah jiwa kita, karena tidak selamanya kehidupan yang kita jalani ini sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab diwannya, da'il ayyama taf'alu ma tasha wa tib nafsan idha hakamal qadha wa la tajza' binawazilil layali famal hawadithu dunya baqa. Biarkanlah hari-hari yang Anda jalani melewati sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian besarkanlah jiwamu, wahai muslim, apabila datang suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginanmu. Janganlah kamu sibukkan untuk berkeluh kesah di saat datangnya suatu musibah, demikian juga derita. Karena ketahuilah, famal hawadithud dunya baqa, tidak ada derita yang kita alami di dalam dunia ini bersifat abadi. Artinya derita yang kita alami di dalam kehidupan dunia ini pasti akan ada ujungnya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kalaulah di dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala belum mewujudkan kita kemudahan dan pertolongan, pasti hal ini tidak bakalan kita bawa sampai ke alam kubur kita. Pasti hal ini tidak akan kita bawa sampai ke alam mahsyar kita nanti. Karena derita itu hanya berlaku di dunia saja. Adapun di alam mahsyar atau di alam kubur sebelumnya, keadaan kita berbeda lagi. Maka hendaklah kita selalu berfikir positif, selalu berhusnudzon di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki agama kita dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekat dengan hamba-hambanya selama dia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat putus asa, tidak mau berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gambarkan di dalam Al-Quran hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang tidak beragama. Sebagaimana dahulu Nabi Yakub mengatakan kepada putra-putranya, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian putus asa meraih pertolongan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang berputus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir. Ayuhal muslimun ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, kelalaian kita, kesalahan kita secara keseluruhannya, baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang kita lakukan tanpa ada kesengajaan dari kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin mengangkat musibah di tengah-tengah kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggantikan musibah ini dengan yang jauh lebih baik untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita di dalam hambanya yang tidak pernah berputus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan selalu memiliki ungkapan-ungkapan yang baik, memandang di sekian banyak ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan-pandangan positif iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin.
Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله